Saya anak bungsu dari 3 bersaudara. Lahir dan tumbuh di keluarga Kristen, tapi nggak pernah merasakan kehidupan Kristus yang nyata. Papa dan Mama dikenal sangat baik di luar, tetapi di rumah tidak ada kasih. Setiap hari saya menyaksikan pertengkaran, kemarahan, dan kebencian. Pernah saya temukan surat Papa, isinya sumpah serapah tentang Mama. Jadinya sedari saya SD, rumah kami berubah jadi tempat yang dingin, dan sampai akhirnya keduanya meninggal di usia muda. Saya jadi yatim piatu waktu kelas 4 SD. Sejak saat itu, saya kehilangan status sebagai anak. Saya harus kuat, baik, penurut. Padahal di dalam saya hancur. Lebih menyakitkan lagi, saya jadi tahu ternyata Mama pernah mencoba menggugurkan saya. Saya tumbuh dengan perasaan tertolak, nggak berharga dan tidak diinginkan. Karena sering ditinggal sendiri, saya mengalami pelecehan dan tahu pornografi sejak SD. Pikiran saya jadi liar. Sejak SMP, saya mulai pacaran. Gonta-ganti, gak boleh kosong. Sepertinya pelayanan bisa menolong saya. Tapi ternyata saya salah. Saya pernah bertobat saat lahir baru. Tetapi kemudian terjatuh lebih dalam. Saya aktif di tim praise and worship. Tapi di balik itu, saya munafik, cabul, dan penuh kepalsuan. Saya tetap berharap hidup saya bisa berubah dan membaik. Mungkin dengan saya menikah, tapi pernikahan pun tidak mengubah saya. Saya jatuh dalam perselingkuhan dan terus menyimpannya rapat-rapat. Tahun 2012, saya dipecat karena fraud di pekerjaan. Saya pikir itu akhir dari semua ini. Tapi justru di sini, saya rasakan Tuhan campur tangan. Saya mulai tertanam di komunitas dan di cover secara personal. Dan di dalam suatu pertemuan Cover Me bersama live co-member, firman Allah adalah terang menyoroti kegelapan hidup saya. Akhirnya di suatu malam, saya tidak tahan lagi. Saya buka semua masa lalu saya ke istri. Saya nggak tahan, dan saya buka semua masa lalu waktu kami sedang berdua saja. Istri saya shock dan drop. Hampir saja terjadi hal yang fatal. Kejadian itu membuat saya sangat menyesal. Sejak saat itu, saya bertekad memperbaiki diri dan sangat berhati-hati dalam bercerita. 2 tahun kemudian, kami mulai dipercayakan mengambil peran. Tapi saya masih menyimpan banyak kejatuhan, terutama saat dinas keluar kota. Celah demi celah saya biarkan terbuka dan saya simpan sangat rapi, bahkan di depan Pastor Chris dan Pastor Fung. Pelayanan kembali menjadi tameng untuk menutupi dosa dan keterikatan. Tetapi, Bapak sangat sayang sama saya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Akhir tahun 2017, semua kebobrokan terungkap. Perselingkuhan terbongkar dan kali ini istri saya datang kepada covering. Dengan segala pembelaan dan pembenaran, saya datang. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Dini hari itu, saya heran. Dengan semua yang terjadi, saya tetap dikasihi dan diterima. Semua menunggu pengakuan saya.
Tapi 2 jam lebih, bahkan sampai pulang, saya tidak dihakimi dan dihukum. Semalam-malaman, hati saya bergejolak, dan keesokannya saya memutuskan untuk datang kembali. Saya disambut, dituangkan teh hangat. Keanehan ini menjadi titik balik sesungguhnya dalam hidup saya. Saya berjumpa dengan kasih yang tidak pernah gagal. Akan tetapi, ini belum selesai. Tipu daya si jahat kembali mendatangi kami. Di jadwal cover me berikutnya, saya memutuskan untuk tidak datang. Ada yang dimunculkan dari masa lalu istri dan membuat saya berniat untuk berpisah. Tapi kembali, kasih Bapa mendatangi saya. Pastor Fung menelpon dan menaruhkan kasih. Os, udah di mana? Hari ini kan kita ada pertemuan. Halo Cik. Cik, sampaikan Kak Kris aku nggak jadi datang ya. Kenapa, Os? Ya aku pikir percuma sih Cik, sia-sia kayaknya. Ya, aku udah bertobat, jadi kayaknya Tina nggak bisa hargain. Dia ada hubungin seorang dari masa lalunya. Kita di sini, Os. Os datang ya. Kita semua nungguin Os di sini. Kasih aku waktu ya Cik ya. Ternyata saya dinantikan dan diinginkan. Ada encounter dengan Tuhan melalui covering untuk saya melepaskan semua kepalsuan. Enough is enough misalnya. Sudahi. Itu kata yang kuat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan ini adalah keputusan dan perjalanan iman. Misalnya Abraham dipanggil Tuhan, dia meninggalkan tempat di mana dia berada, kenyamanannya, apa yang dia punyai, ya kesukaannya, dan mengikuti perjalanan yang datang dari Tuhan. Itu ada keputusan. Bahkan orang tua Musa, yang kalau kita baca saat dituliskan oleh Musa, dia tidak menuliskan namanya langsung. Membuat satu keputusan untuk menyembunyikan bayi laki-laki yang lahir itu, di mana zaman itu setiap anak laki-laki harus diserahkan dan apapun yang menyembunyikannya akan dibunuh. Kalau kita melihat di perjanjian baru, Simon, sekarang kau ikut aku menjadikan engkau penjala manusia. Nah, decisive ini bukan hanya satu keputusan, tetapi keputusan berdasarkan iman. Seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Hidupan saya, seorang pengusaha menjadi seorang yang mengusahakan pekerjaan Tuhan. Semua yang Tuhan percayakan ini, sampai hari ini saya tahu keputusan itu tidak pernah salah. Adakah engkau sedang juga bergumul dengan hidupmu pribadi, bahkan dosa, bahkan kekelaman masa lalu? Keluarlah. Make a decisive decision. There's a future. You should act decisively. You should make a decisive decision for your own, for yourself. Ini bukan hanya satu perkataan atau kata yang kuat, tapi ini adalah keputusan di dalam kehidupan setiap orang percaya untuk mengarahkan diri, untuk perjalanan kehidupan yang berbeda dari yang sudah-sudah. You should act decisively. Amen. Firman yang sangat kuat saya pegang adalah bahwa saya memutuskan untuk memilih kehidupan. Ulangan 30 ayat 19. Titik balik ini menjadikan saya mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Saya menerima status sebagai anak yang dikasihi dan ada favor Bapa di dalam hidup saya. Selangkah demi selangkah ada iman. Day by day, saya ditemani sangat dekat dan personal. Banyak hal dipulihkan dalam hidup saya. Ketidakjelasan menjadi ketegasan dan kejelasan. Rasa malu jadi pengharapan yang tidak mengecewakan. Ada ruang untuk saya mengaku kejatuhan dan kegagalan,
tapi nggak dibiarkan sendiri. Saya sangat bersyukur Kak Frey nggak pernah menyerah dan punya iman untuk melihat hidup kami sebagai pahlawan di dalam Tuhan. Hari ini, pernikahan kami sangat berbeda. Ada buah-buah yang manis Tuhan nyatakan lewat anak-anak kami yang tumbuh dalam kebersamaan. Kasih karunia Bapa sungguh nyata. Perjalanan kasih karunia ini belum selesai. Tapi saya tahu di dalam kebersamaan ini saya tidak sendiri. Kami tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Pembapaan mengcover setiap kita. Saya dan istri belajar menemani sahabat-sahabat yang dipercayakan. Dari anak yang ditolak menjadi anak yang diterima. Dari kehidupan yang penuh kepalsuan menjadi kehidupan yang berjalan di dalam terang. Kasih karunia Tuhan dalam pembapaan ini memulihkan saya. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, engkau dan keturunanmu. Perjalanan kasih karunia ini masih terus berlanjut. Karena kasih Bapa tidak pernah gagal. Being refathered is my decisive faith.